Petugas Damkar Kabupaten Bandung diminta lepas cincin dari burung peliharaan warga. Seorang polisi dari Polsek Lembang dengan sukarela mengajar di pondok pesantren. Di Bandung, penjualan hewan kurban belum terlihat adanya peningkatan pembeli. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya, Ninda Destiani, akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung membantu warga melepaskan gelang kaki yang melingkar di kaki burung peliharaannya karena kaki merpatinya mengalami pembengkakan. Selasa siang kemarin, seorang pria yang bernama Dimas datang ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mako Soreang, Kabupaten Bandung, guna meminta pertolongan ke petugas rescue untuk melepaskan gelang kaki yang terpasang di kaki burung merpati peliharaannya. Petugas pun langsung melakukan pertolongan untuk melepaskan gelang kaki tersebut. Petugas rescue mengalami kesulitan saat proses evakuasi melepaskan gelang kaki tersebut karena khawatir alat yang digunakan melukai kaki burung merpati. Menurut Dimas, ring atau gelang kaki yang dipasang di kaki burung merpati miliknya sudah terpasang 2 tahun. Saat ini ring tersebut sudah tidak cukup dan menghimpit kaki peliharaannya. Dimas sempat mencoba melepaskan sendiri, namun tidak berhasil, sehingga dirinya meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran. Itu sadar pas itunya luka atau gimana? Datang ke situ? Sadarnya awalnya ke atas rumah, dia di para. Nah waktu 1 hari belum sadar, 2 hari sadar ada di atas, diambillah ke bawah, pas dilihat udah kondisi kayak gini, udah bengkak, dijamin 2 hari. Nah ada ide buat lapor ke Damkar, buat minta tolong nyambut ini, lapor dulu ke WA-nya ke call center di Damkar Kabupaten Bandung, akhirnya bisa langsung di sini. Tapi sempat coba buka sendiri nggak? Sempat pakai tang, cuman udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Menurut petugas pemadam, pihaknya menolong permintaan warga untuk melepas ring di bagian kaki burung merpati. Dan harus berhati-hati karena khawatir alat yang digunakan untuk memotong ring bisa melukai burung. Barusan ada laporan bahwa ada burung merpati yang kakinya dipasang ring, itu tidak bisa dibuka karena udah bengkak. Terus upaya yang dilakukan apa? Yang dilakukan, kami mencoba untuk membuka dengan alat mini grinder, tentunya dengan sangat berhati-hati karena kaki merpatinya udah terluka. Petugas pun mengimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bandung, jikalau ingin meminta pertolongan bisa datang langsung ke Mako Soreang ataupun telepon Command Center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mako Soreang Kabupaten Bandung. Novara Bani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Cara unik dilakukan salah satu sekolah di Purwakarta dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Ya, pelajar di SMP Negeri 4 Purwakarta mengikuti festival mencuci baju sendiri di area lapangan sekolah agar bisa lebih mandiri. Upaya membentuk karakter dan kedisiplinan pelajar terus dilakukan lingkungan pendidikan di Purwakarta seperti di SMP 4 Purwakarta yang pada Selasa pagi kemarin menggelar festival mencuci baju sendiri.
Festival yang dihelat di area lapangan sekolah diikuti pelajar kelas 7 hingga kelas 9. Pelajar membawa cucian kotornya sendiri, lengkap dengan perlengkapan mencuci. Pihak sekolah SMP Negeri 4 Purwakarta mengatakan festival mencuci baju sendiri bagi pelajar merupakan implementasi dari pendidikan karakter yang sudah berjalan di dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Apalagi pihak sekolah sangat prihatin melihat kalangan pelajar yang sudah terkuasai oleh gawai miliknya, hingga kerap mengabaikan kegiatan di rumah membantu orang tua. Ini pertama kali dilakukan ya, festival mencuci baju sendiri ini pertama kali dilakukan, bahkan di Purwakarta ini pertama kali gitu. Karena apa? Dengan adanya mencuci baju sendiri ini memberikan keterampilan yang mendasar kepada anak yang bisa dipakai sehari-hari. Kita kan sekarang ini lagi prihatin dengan anak-anak yang senantiasa sudah terkuasai oleh gadget, oleh HP, oleh permainan-permainan yang di dalam HP itu. Maka mencuci baju sendiri ini adalah bagian untuk memberikan keterampilan bahwa hidup ini tidak hanya gadget, hidup ini harus tetap berjalan tanpa gadget. Dalam festival selain mencuci pakaian kotor miliknya masing-masing, pelajar juga langsung menjemurnya di area lapangan upacara sekolah. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Sempat viral di media sosial, seorang ibu hamil di pelosok pedesaan di Cianjur terpaksa harus ditandu sejauh 3 km untuk melahirkan karena akses jalan pedesaan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sekitar 1 pekan terakhir, viral sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga tengah menandu seorang ibu hamil yang akan melahirkan, tepatnya di Desa Mulyasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, bagian selatan. Ibu hamil tersebut diketahui bernama Siti Nur Aidah, usia 25 tahun, yang akan melahirkan anak pertamanya. Siti terpaksa ditandu oleh sejumlah warga sejauh 3 km. Mengingat kendaraan roda 4 tidak bisa melintas atau menjangkau ke rumah Siti karena kondisi akses jalan tersebut rusak hingga berlumpur tebal. Padahal jalan itu merupakan jalan yang bisa menghubungkan ke desa yang lainnya. Namun sangat miris karena setiap ada warga yang membutuhkan pelayanan baik dari rumah sakit maupun puskesmas, tentunya harus melewati jalan tersebut dengan cara ditandu oleh warga. Sementara itu, Sekretaris Desa Mulyasari, Pepen Supendi, membenarkan adanya ibu hamil yang ditandu di jalan yang kondisinya rusak dan berlumpur. Emang betul, beberapa minggu kebelakang ada orang yang mau melahirkan, kebetulan itu dari pelosok dari Kampung Kemangsari. Memang benar adanya itu ditandu karena kondisi jalan yang begitu kurang baik lah gitu ya. Memang betul. Untuk sementara jalan itu kalau menggunakan dana desa mungkin untuk beberapa tahun baru bisa selesai. Gitu. Makanya untuk tahun depan insya Allah akan kami anggarkan. Sementara Siti Nur Aidah mengaku awalnya melahirkan akan dilakukan di Puskesmas Agrabinta. Namun pihak puskesmas tidak sanggup, sehingga Siti dirujuk ke Rumah Sakit Sukabumi. Namun karena sudah terjadi kontraksi dan sulit untuk ditahan lagi, akhirnya Siti melahirkan anak pertamanya di Puskesmas Tegal Bulet Sukabumi dengan kondisi ibu dan bayinya pun selamat dan dinyatakan sehat. Kemarin sempat kalau mau ke rumah sakit itu ditandu teh. Kenapa emang? Iya emang kemarin teh ditandu. Soalnya dikarenakan emang akses jalan menuju jalan raya di sini teh kurang bagus gitu Pak. Oh nggak bisa dilewatin ke roda 4 gitu mobil ya? Iya, makanya ditandu kemarin teh. Harus ditandu terlebih dahulu di jalan yang terjal dan berlumpur. Namun anak pertamanya telah lahir dengan selamat. Siti berharap agar kejadian penanduan warga tidak terjadi lagi. Sehingga Siti meminta agar jalan tersebut secepatnya diperbaiki ataupun dibangun.
Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Kuliner baru di Bandung, sate kulit jumbo dan sate usus jumbo. Informasinya akan hadir selengkapnya, usai jeda tetap di Kompas Jabar. Seorang anggota Babin Kamtibmas Polsek Lembang dengan sukarela mengajar di Pondok Pesantren Darul Huda Al-Aziz, Desa Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain mengajarkan ilmu agama, anggota Babin Kamtibmas juga memberikan bahaya kenakalan remaja. Babin Kamtibmas Polsek Kembang, Bribka Muhammad Taufan meluangkan waktunya dengan mengajar di Pondok Pesantren Darul Huda Al-Aziz, Desa Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Meski berstatus sebagai anggota polisi, Taufan dalam seminggu 2 kali mengajar ilmu agama, mulai dari fikih, tauhid, dan tafsir. Taufan mengaku sudah 5 tahun mengajar di pesantren tanpa meminta bayaran, dikarenakan kebanyakan santrinya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Awal mula bisa ngajar di sini, alhamdulillah dapat ilmu agama, bisa mengajarkan di pesantren Darul Aziz ini, karena ilmu ini harus kita amalkan, dan saya juga dengan Pak Ajat, awal mula itu kita mendirikan pesantren dari keterbatasan, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak santrinya. Meskipun gratis, kita ada donatur-donatur yang mengasih sumbangan ke pesantren tersebut. Salah satu santri asal Lampung, Mas Tianingsi, mengatakan sangat senang mendapatkan ilmu dari anggota polisi, dikarenakan selain diajarkan ilmu agama, tetapi diberitahu kenakalan remaja. Senang bisa belajar bareng sama Pak Polisi, lebih banyak ilmu yang didapat. Alhamdulillah bermanfaat. Apa aja yang diajarkan? Tadi kita belajar bahasa Arab, fikih, bahasa Arab sama fikih. Ada sempat dikasih imbauan-imbauan tentang kenakalan remaja nggak? Iya, kalau lingkungan luar itu memang berbahaya, jadi kita harus bisa hati-hati, harus bisa menjaga diri. Sejak awal berdiri pada tahun 2020, Pondok Pesantren Darul Huda Al-Aziz ini tidak pernah memungut biaya kepada 40 santri yang berasal dari Jawa Barat, Tangerang, dan Lampung. Seluruh operasional pesantren berasal dari donatur. Ahmad Padilla, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sate kulit jumbo dan sate usus jumbo dengan saus kacang pedas manis menjadi primadona kuliner baru di Bandung dengan harga terjangkau dan rasa menggoda. Kuliner unik dan menggugah selera kembali hadir di kota Bandung. Kali ini, sate kulit jumbo dan sate usus jumbo menjadi primadona baru yang wajib Anda coba. Dengan baluran saus kacang kaya rasa dan taburan irisan cabai rawit, sate ini siap memanjakan lidah para pecinta pedas. Terletak di Jalan Anggrek, Kota Bandung, tempat makan ini menawarkan varian sate yang tak biasa. Potongan kulit dan usus yang jumbo disajikan dalam baluran bumbu kacang yang gurih dan manis, dipadukan dengan sensasi pedas dari irisan cabai rawit segar. Paling kalau buat sate kulit itu uniknya tuh dari saus kacangnya, Kak. Ditambah cabai, saus kacang, sama kecap manis pedes. Paling kalau buat customer tuh tiap hari kita pasti banyak yang kesini buat nanyain si sate kulit itu, Kak. Dari cabang pertama di Jalan Aceh sampai yang di sini cabang ketiga di Jalan Anggrek. Dengan harga hanya Rp18.000 per porsi, menu ini menjadi favorit baru warga Bandung yang ingin cita rasa berbeda. Tak hanya sate, di sini juga tersedia ayam bakar
dengan bumbu kacang yang tak kalah lezat, serta menu pendamping seperti nasi cobek yang makin menambah kelezatan. Wah, ini emang recommended banget buat makan siang karena emang puas banget, bisa kenyang. Kita bisa pesen sate kulit jumbo ini, ukurannya bisa hampir 30 cm. Terus ada juga sate usus jumbo yang dikasih bumbu saus kacang karena mereka juga pedas karena ada irisan cabenya. Cocok buat makan siang, buat teman-teman yang suka pedas, cobain aja ke kawasan Jalan Anggrek, Kota Bandung. Nida Desiani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Makan lagi. Pesanan besek dari bambu tersebut terus meningkat. Informasinya akan hadir usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Penjualan hewan kurban belum terlihat adanya peningkatan pembeli. Penjual memprediksi penjualan hewan kurban akan ramai pada 2 hari menjelang Idul Adha. Sentra penjualan hewan kurban mulai menjamur di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Kawaluyan. Hewan kurban yang dijual ada domba dan juga sapi, namun harganya beragam tergantung ukuran dari domba dan sapinya. Untuk harga domba dijual mulai harga Rp2.300.000, sedangkan sapi dijual mulai harga Rp20.300.000. Menurut penjual, jika berkaca pada tahun lalu, penjualan akan meningkat atau ramai pembeli pada 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk domba kami sudah menjualkan lebih kurang di 50 ekor Bu, alhamdulillah, karena kami berdiri dari 2008 pasar domba dan sapi begitu kan. Untuk domba, untuk sapi baru 5 ekor. H-7 udah mulai tuh. H-7, betul, H-7, puncaknya itu di H-2 dan H-1. Dari pengalaman kami untuk sapi bisa sampai di 50 ekor, untuk domba bisa sampai di 400 ekor. Tahun lalu, penjualan hewan kurban jenis sapi di tempat ini terjual sebanyak 50 ekor, sedangkan domba sebanyak 400 ekor. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang Lebaran Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi perajin besek atau tempat daging di Kabupaten Majalengka. Pesanan besek atau tempat daging dari bambu tersebut terus meningkat dari biasanya. Perajin besek atau tempat daging kurban di Desa Heuleut, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka, pesanannya mengalami peningkatan dari hari biasanya. Pesanan dari sejumlah wilayah seperti Cirebon, Indramayu, Bandung, dan Jakarta makin meningkat. Menurut pengepul, saat ini pesanan besek terus meningkat. Ya, kalau barang untuk memenuhi pesanan mah ya kadang-kadang kurang lah. Ya kurangnya kurang barang, jadi pengrajin kan nggak seperti pabrik. Jadi hanya menggunakan pengrajin. Tapi lumayan banyak Pak pesanannya? Ya lumayan. Sekarang udah banyak yang pesan. Kira-kira berapa Pak udah Pak? Ya, ya untuk minggu depan ya banyak lah. Besek atau tempat daging ini biasa digunakan warga untuk tempat daging. Besek banyak digunakan karena bersih dan juga ramah lingkungan. Saat banyaknya pesanan, perajin terus memenuhi kebutuhan pasar di tengah kekurangan bahan baku. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nina Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.